Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Kaswepi dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pertamina dengan nomor induk mahasiswa 104221020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan dan menjelaskan soal metode numerik dalam bidang teknik lingkungan untuk melengkapi nilai kuis atau kuliah metode numerik. Pada kesempatan kali ini, saya sudah memiliki satu soal yang akan saya bahas. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasannya. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Jadi soal yang saya pilih, soal metode numerik yang saya pilih adalah soal persamaan diferensial. Dengan soal sebagai berikut. Sebuah saluran segi 4 dengan lebar X meter, kemiringan dasarnya 0,01, dan koefisien Manningnya adalah 0,035, mengalirkan debit sebesar 80 meter kubik per second. Dan diketahui koefisien Manning dari saluran segi 4 tersebut adalah 0,025. Tentukan kedalaman kritis saluran jika nilai X harus didapatkan dengan mencari nilai C dari penyelesaian persamaan diferensial biasa linear orde 1 pada dy per dx ditambah 4y sama dengan x min 2x kuadrat dengan diketahui y1 sama dengan 0. Seperti terlihat dalam soal, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengerjakan soal ini adalah kita mencari nilai kedalaman kritis. Dan untuk mencari nilai kedalaman kritis, dibutuhkan nilai X untuk mendapatkan nilai kedalaman kritis. Sedangkan nilai X harus didapatkan dengan mencari nilai C dari penyelesaian diferensial tersebut. Langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Jadi dari soal tadi diketahui jika terdapat debit air sebesar 80 meter kubik per second, S-nya 0,001, N-nya 0,035, dan dipertanyakan adalah nilai X dan nilai kedalaman kritis. Untuk mendapatkan nilai X, kita harus menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan di dalam sebuah permasalahan itu, yang menggantikan nilai X nanti adalah nilai C-nya. Diketahui permasalahan tersebut adalah dy per dx tambah 4y sama dengan x min 2x kuadrat dengan diketahui 1 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan permasalahan diferensial linear order 1 ini, yang langkah paling awal adalah kita sesuaikan bentuk permasalahan ini dengan bentuk diferensial umum. Dan bentuk diferensial sesuaikan bentuk dengan bentuk diferensial umum itu adalah bentuknya sebagai berikut. dy per dx tambah y px sama dengan qx. Dan jika kita sesuaikan, maka bentuknya akan seperti ini. Dapat terlihat di sini nilai dy per dx tambah y kali 4 sama dengan 4 min 2x pangkat 2 sudah sesuai dengan bentuk umum dari diferensial. Ketika kita sudah mendapatkan nilai bentuk umumnya, langkah berikutnya adalah kita tentukan yang mana nilai px dan yang mana nilai qx. Kita dapatkan nilai px-nya adalah 4 dan nilai qx-nya adalah x min 2x kuadrat. Langkah selanjutnya untuk mengerjakan soal ini adalah kita cari nilai integral px. Karena merujuk kepada soal penyelesaian diferensial, kita membutuhkan nilai integral dx. Di mana integral px dx-nya ini adalah jika kita integralkan nilai 4 itu adalah 4x. Sehingga ketika kita sudah mendapat nilai integral 4x, kita masukkan nilai integral 4x dx. Nilai 4x atau nilai px dx dan nilai qx ke dalam persamaan PUPD. Nah, untuk persamaan PUPD itu adalah sebagai berikut. Jadi persamaan PUPD yang biasa kita gunakan dalam menyelesaikan soal perbedaan diferensial ini adalah P kali epsilon integral Px dx sama dengan integral Qx dikali epsilon pangkat
integral Px dx dikalikan dx tambah c. Dan nilai c ini adalah nilai yang kita cari untuk mendapatkan nilai x yang ditanyakan di sini. Selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan persamaan PUPD dan kita sudah tahu nilai integral Px dx dan nilai Qx, selanjutnya adalah kita masukkan. Dan setelah kita masukkan ke dalam persamaan PUPD, maka hasilnya sebagai berikut. Nilai 4x di sini menggantikan nilai integral Px dx, sedangkan nilai x min 2x kuadrat di sini menggantikan nilai Qx. Nah, begitu juga dengan yang nilai yang ada di sini. Epsilon pangkat 4x. 4x ini menggantikan nilai integral Px dx. Tidak berhenti hanya di sini, ketika kita sudah menjadikannya ke dalam bentuk PUPD, kita harus menyelesaikan integral, masih ada perlu integral yang harus diselesaikan. Yakni adalah integral x min 2x kuadrat dikali epsilon pangkat 4x dx tambah c. Dan untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya sendiri terbiasa menggunakan integral parsial untuk menyelesaikan ini. Dan untuk menggunakan cara integral parsial, kita harus membagi permasalahan ini menjadi dua kubu. Kubu yang pertama adalah kubu U, dan kubu yang kedua adalah kubu D. Baik. Pada kesempatan kali ini saya membagi integral x min 2x kuadrat sebagai kubu U dan epsilon pangkat 4x kali dx sebagai nilai dv. Untuk menyelesaikannya, integral parsial bisa dibuat dalam tabel seperti ini. Ya. Jadi untuk nilai U dan nilai dv, untuk nilai U pada kali ini tuh kan kita turunkan, sedangkan nilai dv adalah nilai yang akan kita integralkan. Seperti terlihat dalam layar, di sini nilai x min 2x kuadrat jika diturunkan, turunan pertamanya adalah 1 min 4x. X ini jika diturunkan menjadi 1, sedangkan 2x pangkat kuadrat, pangkat 2 diturunkan menjadi 4x. Nilai U diturunkan hingga bertemu angka 0, sedangkan nilai dx adalah nilai yang diintegralkan, dan nilai dv diintegralkan hingga batas nilai 0 dari nilai U. Jika kita lihat, integral pertama dari E pangkat epsilon pangkat 4x dx adalah 1/4 epsilon 4x. Begitupun dengan integral berikutnya. Ketika sudah didapatkan nilai turunan dan nilai integral, langkah berikutnya adalah kita masukkan ke dalam bentuk persamaan. Untuk menyelesaikannya, yang harus kita lakukan adalah kita mengalihkan nilai U dengan nilai dx, lalu ditambahkan dan dikurangkan sesuai dengan rumus yang telah disediakan. Untuk kolom pertama itu adalah nilainya positif, kolom kedua nilainya negatif, kolom ketiga nilainya positif, begitu juga dan kolom keempat yakni negatif. Dan jika dimasukkan ke persamaan adalah sebagai berikut. Ya, jadi penyelesaian dari integral x min 2x kuadrat dari epsilon pangkat 4x dx adalah ya sebagai berikut. X min 2x kuadrat dikali 1/4 epsilon pangkat 4x dikurang dengan 1 minus 4x dikali 1/16 epsilon 4x ditambah minus 4 dikali 1/64 epsilon pangkat x. Dan penyelesaian ini masih bisa kita simpulkan bagaimana? Karena penyelesaian ini kita lihat terdapat epsilon pangkat 4x di masing-masing ruasnya, sehingga epsilon pangkat 4x-nya dapat kita keluarkan dan dapat didapatkan penyelesaian sebagai berikut. Tidak selesai sampai di sini, penyelesaian ini masih bisa kita sederhanakan lagi dengan memperkecil angka 4/64 dengan masing-masing ruasnya dibagi 4. Sehingga jika disederhanakan lagi, hasilnya adalah sebagai berikut. Ketika sudah mendapatkan nilai penyelesaian dari integral
X min 2X kuadrat dikalikan epsilon pangkat 4X dx, langkah berikutnya adalah kita masukkan nilai ini ke dalam persamaan PUPD yang di awal tadi. Sehingga jika kita masukkan ke dalam persamaan, ya kita gantikan nilai integral X min 2X kuadrat epsilon 4X tadi dengan nilai yang sudah barusan kita dapatkan, sehingga didapatkan bentuknya sebagai berikut. Y dikali epsilon pangkat 4X sama dengan X min 2X kuadrat per 4 dikurang 1 minus 4X dibagi 16 dikurang 1 per 16 dikali epsilon pangkat 4X ditambah C. Dan untuk menghilangkan atau untuk membuat ruas kiri hanya sisa S saja, yang harus kita lakukan adalah mengalikannya dengan 1 per epsilon pangkat 4X. Sehingga didapatkan nilai Y-nya itu sebagai berikut. 4X min 4X kuadrat dikurang 4 per 8 dikurang 1 per 1 min 4X per 16 ditambahkan C dikali epsilon pangkat minus. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai Y sama dengan berikut, di soal ditentukan jika Y sama dengan 1 itu adalah 0. Jadi saat X sama dengan 1 maka nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi jika kita selesaikan untuk mendapatkan nilai C, langsung saja kita masukkan nilainya sama dengan 0. Nilai Y dimasukkan sama dengan 0 dan bisa kita dapatkan nilai C-nya adalah 6,83. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai C adalah 6,83 dan nilai C-nya adalah menggantikan nilai X, maka kita sudah bisa mendapatkan nilai dari kedalaman kritis yang ditanyakan oleh soal. Dan rumus untuk mencari kedalaman kritis adalah YC. YC itu adalah rumus atau legenda dari kedalaman kritis. Dan rumus untuk mencarinya adalah akar Q kuadrat dibagi B kuadrat kali G. Sehingga kita masukkan nilai B ini sebagai nilai C atau nilai X yang ditentukan dalam soal adalah 6,83. Dan didapatkan nilai kedalaman kritis 3,7396 ya. Mungkin sekian langkah-langkah dan penyelesaian serta penjelasan mengenai soal metode numerik yang berhubungan dengan bidang teknik lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.